Hi guys, back again with me, Ramon Octavian. Um, apa ya? Sebenarnya yang video gue sebelumnya ngomongin bahwa gue nggak jadi lanjut sama FIFA itu kan di take-nya tanggal 20 Maret, ya kan? Sebelum akhirnya gue dapat berita, ya, bahwa ada issue, problem, case, whatever you name it, terkait um, Indonesia sebagai host FIFA Under 20 2023 gitu kan. Tadinya gue kayak yaudah deh, karena itu udah terlalu lama dan nggak ke-upload, nggak ke-edit gitu kan, karena gue sibuk gitu ya, kerja terus yang malam siang. Jadi ya, I apologize for that. But anyway, gue memutuskan untuk tetap upload aja karena males juga ngulang gitu loh beberapa part yang pengen gue sampein, mau gue sampein lagi. Jadi yang itu nggak gue upload, terus gue upload video baru sekalian ngomongin atau bahas tentang Indonesia yang nggak jadi host FIFA U20 gitu. Tapi ya udah, akhirnya ya udah deh, biarin aja, tetap gue upload yang itu ya, terkait gue nggak jadi. Dan di video kali ini gue cuman pengen mengungkapkan empathy gue sama ya teman-teman, berarti udah bisa dibilang ex calon volunteer FIFA U20 di beberapa tempat ya di Indonesia. I'm sorry for what happens gitu ya. Turut prihatin dengan apa yang terjadi di mana negara kita nggak jadi nge-host FIFA, eventnya FIFA gitu ya. Gue nggak bisa bilang nggak apa-apa juga sih, karena gue juga nggak ngerti dinamika seleksi volunteer ini seperti apa gitu. Apakah bener-bener semuanya itu online interview atau ada yang offline interview, of which you gotta have to move from your location to the interview venue kayak gitu kan. If that happened, then it might be such a loss ketika ya nggak jadi gitu kan eventnya. But then I hope that you guys can see the bright side of it. For example, mungkin dengan lu jalan gitu kan dari tempat lu ke tempat interview itu, lu bisa belajar apa gitu, lu nemuin kejadian apa, lu punya pengalaman apa gitu ya. So kejadian yang kita nggak bisa control, which is ya FIFA nggak jadi di Indonesia, itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang always negatif di diri teman-teman gitu, karena it will hinder your development, your good mood to do something, bla bla bla, dan you will tend to complain, yang mana ketika lu melakukan itu nggak ada sesuatu yang bisa terjadi gitu dengan lu melakukan. Jadi it's better for us to just ya udah accept what happens gitu ya. Ya udah nggak jadi, ya udah gitu. Okay, lesson learned. And then I know like ada banyak pihak yang kecewa gitu. Gua yang udah di Australia dan nggak kena efek apa-apa dari ya udah lu mau jadi mau nggak jadi ya bodo amat gitu kan, nggak ngaruh di hidup gue aja. Gue sedih gitu loh, kayak rasanya kenapa sih ini mesti terjadi gitu, kayak kenapa sih sesuatu yang gue takut salah ngomong ya, tapi kayak sesuatu yang nggak ada kaitannya, kemudian bukan nggak ada kaitannya banget, kalau misalnya you mau kait-kaitan juga
you bisa punya pembenaran tersendiri tentang aksi penolakan Israel atau tim Israel untuk compete di FIFA kayak gitu. Cuman kita kan cuman host gitu loh, kita hostnya, kita nyediain tempatnya gitu kan, kita nyediain fasilitasnya, kita juga sekalian promosiin negara kita, bla 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 bla, dan ini eventnya tuh tetap eventnya FIFA gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak bukan kita loh lah yang nyelenggarain gitu, kita tuh cuman manage venue dan sebagainya, terus ada volunteer dan sebagainya, bukan cuman ya, tapi kayak ya kita nge-host gitu loh. Dan ini eventnya orang yang kita host, ngerti gak sih? Jadi kayak we gotta have to cope with their values, their rules gitu ya, bahwa ya FIFA itu kan sangat inklusif gitu ya. Gue sangat appreciate their value gitu ya. Ya, makanya gue pengen banget juga jadi bagian dari mereka gitu ya. Maksudnya bukan kayak pernah volunteering bareng mereka atau apa untuk ngerti vibe-nya kayak gini tuh di FIFA bla 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 gitu kan. Kalau politik itu memecah belah, sport, olahraga itu menyatukan gitu. Harusnya seperti itu. Artinya ya sesuatu yang harusnya menyatukan tuh malah lu bikin memecah belah gitu loh, ngerti gak sih? Agak gemes juga karena ya ada pejabat-pejabat juga gitu kan, terus di beritanya juga ada yang emak-emak yang I don't know if they actually get what they do gitu loh, what they did gitu kan. Mereka ngerti nggak sih gitu apa yang mereka lakukan gitu, apa jangan-jangan mereka cuman terpropagate aja. Dan menurut gue orang-orang yang propagate ini jahat sih, karena mereka cuman berkutat sama apa yang mereka pikirin aja gitu loh di mindsetnya mereka, even yang pejabat-pejabat juga, dan mereka nggak mikirin the whole nations, and then bahwa ini tuh beda gitu, dua hal yang berbeda kayak yang dibilang sama Pak Jokowi gitu kan. Kalau kalian whichever, kalau mau support misalnya Palestine, ya dengan kita nge-host FIFA dan ada Israel itu tuh nggak ngaruh gitu loh, kita tetap support Palestine anyway. Terus apa hubungannya dengan kita ngebiarin mereka compete, karena mereka compete under FIFA, yang pihak yang mana kita hostin acaranya itu, terus kemudian membuat kita menjadi tidak support the other party gitu. That's just anyway. Indonesia kalau gini terus, meskipun bukan mereka mungkin kayak seberapanya seluruh orang Indonesia gitu kan, dan orang-orang yang kecewa mungkin lebih banyak daripada mereka yang mungkin dengan nggak jadi FIFA di Indonesia kayak ya udah gitu kan. Tapi kalau ada kayak ginian terus itu ya kita tapi kayak susah gitu loh untuk step up to the international world, dimana lo bidding untuk jadi hostnya FIFA aja tuh udah susah kan gitu, udah rumit. Terus tiba-tiba ya we take you Indonesia as our host, kemudian you mess it up gitu. Dan gue ngerti sebagai kayak kalau gue di sisi FIFA-nya, gue nggak akan ketika ketemu Erick Thohir gitu ya udah deh nggak apa-apa kita tetap aja no, karena it will actually put Israel team itu in danger gitu, ngerti nggak sih? Kalau ada apa-apa, mungkin ada demo segala macam kan, mereka jadi bahaya gitu kan ya. As mungkin Israel adalah member of FIFA dan sebagainya, as FIFA we will protect every single
person yang compete under our organization kayak gitu. So jelas keputusannya pasti akan hengkang gitu dari Indonesia, akan cari negara lain soon gitu ya, nggak tahu di mana. Sampai video ini dibuat sih gue belum ngerti, karena gue juga nggak bener-bener ngikutin beritanya banget gitu ya. Maksudnya kayak nggak ada TV, nggak kalau TV kan mungkin kan walaupun kita nggak lihat banget, kita sering dengar atau kita jalan kayak dari ruang tamu itu ada berita-berita terus kita berhenti gitu, tapi di sini nggak ada, jadi harus nyari-nyari terus. I don't have much time for that. Jadi kalau kayak gitu terus orang-orang yang nggak kan nggak semua orang peduli sama politik yang ada di sana gitu ya, terus kayak you gotta have to be more open minded, terus kayak more kritis gitu loh mikirnya ini tuh sebenarnya gimana isunya dan sebagainya gitu kan. Kayak misalnya lu nolak nih orang gimana, gue nggak mau ngomong yang gimana takutnya nanti kayak salah terus gitu ya, tapi sebagai salah satu pihak yang sempat mau ikut itu ya, yang gue bisa sampein ke teman-teman mantan calon volunteer ya, untuk please take the bright side of it. Mungkin lu nggak bisa itu, tapi lu punya agenda-agenda lain yang mungkin lu bisa lakukan kayak gitu ya, just do it. Jangan overwhelmed dengan ini. Terus harapan gue nanti Indonesia bisa lebih, kalau misalnya pemerintah nggak bersinergi, terus nggak yang kayak gitu-gitu oknum-oknum itu nggak kemudian diluruskan, dalam arti kayak ya lu ini bukan tempat lu untuk seperti itu ya, nanti kalau kayak gini ada lagi ya bakalan keripit lagi gitu. Jadi kayak part of history yang harusnya lu ada di lu bisa ngapa-ngapain, dengan adanya event itu lo jadi kayak kehilangan momen itu. Terus ya I hope there will be a betterment for the future. Dan teman-teman ya, kalau misalnya emang udah kayak aduh gue males nih gitu, udah kayak gini-gini mulu ya negara gue kayak gitu kan, you can just try to relax kayak for a little bit gitu ya. Come to Australia here, refreshing, cari pandangan baru gitu kan, ketemu orang-orang baru, ketemu culture baru, ketemu value-value yang baru, sehingga nanti lo bisa ngerti bahwa dunia itu nggak cuman hitam dan putih gitu ya, dunia itu berwarna banget. Kok gue jadi sampai mana-mana, intinya adalah ya udah nggak jadi FIFA udah gitu kan teman-teman. Jangan teroverwhelm, terus take the bright side. Gue juga mau ungkapin rasa keprihatinan gue dengan timnas Indonesia. It's gonna be hard for you, it's gonna be tough for you guys yang udah mempersiapkan pertandingan dan sebagainya. Semoga tetap bisa compete nanti di FIFA U20 tadi negara mana. And then buat persiapan yang kemarin udah dilakukan, gue nggak ngerti ya bakal kayak gimana, but I hope that Indonesia tuh lebih maju aja gitu loh dari segi pemikiran kayak gitu. Nanti kayak misalnya ini ada atlet LGBT, kita menolak atlet LGBT, terus kayak FIFA dan sebagainya itu yang udah international banget, yang udah ngerti value like kiblatnya mereka adalah Universal Declaration of Human Rights. Itu kayak lu nggak ngebolehin atlet LGBT datang, ya udah lu nggak jadi host kayak gitu lagi. Gue karena kami adalah negara yang agamis, kami menolak atlet-atlet yang ateis gitu. Ya come on gitu loh, kayak gitu, bisa nggak sih lo tuh kayak more accepting gitu loh as a person, as a nation, as a people gitu ya, bahwa
yang hidup di dunia ini tuh nggak cuman kita dengan pikiran kita dan pengetahuan kita, tapi tuh macam-macam gitu. Dan kalau kita aja diterima sama mereka, kenapa kita nggak mau menerima gitu? Kayak maksudnya udahlah gitu, yang gini-gini gue harap nggak kejadian lagi gitu ya, karena ya sayang aja gitu. Dan such a waste semua yang udah disiapin untuk promotion, video-video dan sebagainya, yang mana it cost a lot, I know. Terus kayak persiapan venue dan sebagainya, kayak such a loss gitu ya, kayak such a waste gitu aja guys. Teman-teman yang semangat, pokoknya yang gue concern nomor 1 adalah teman-teman ex volunteer gitu ya, ex calon volunteer. Oke, kesempatan masih banyak banget di luar sana. If it doesn't happen, then it is not meant to happen. So oke, semangat dan cari peluang lain lagi. Terus see you on the next video. Dadah.